kenapa saya mau ngajak Om Raffi sini? Om Raffi ini mungkin teman-teman Solo Timur ini belum tahu, atau banyak yang udah tahu bahwa Om Raffi ini kemarin orang muda, aktivis Labuan Bajo yang coba peruntungan nyalek dari Partai Golkar, Dapil 1. Nah, dan kabarnya gagal. Ya bro, keberhasilan tertunda. Ya, itu masa penghiburan. Tapi ya sebagai teman saya harus bilang bahwa gagal kemarin. Oke, untuk kemarin gagal. Nggak tahu ke depannya dengan perolehan suara hanya sekitar 258 lebih. 258. Nah, ini yang saya mau ngajak Pak Raf bicara hari ini. Nah, gimana sih peluang orang muda kayak kita ini, aktivis ini untuk masuk ke politik? Kok seperti sulit sekali. Om Raf kemarin itu kan saya tahu perjuangannya udah di Komodo, soal tarif TNK ini berjuang untuk banyak, dan masa aksinya Om Raf itu ribuan loh. Kok bisa hanya 200 lebih? Itu gimana sih sebenarnya perjalanan? Bagi dong ceritanya, Om Raf. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Iron bahwa saya dan kawan-kawan ini sebenarnya aktivis yang bergerak di pariwisata dan berbagai persoalan-persoalan ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Kita mengadvokasi masyarakat Komodo, mengadvokasi masyarakat pariwisata, sampai perjuangan-perjuangan itu kita ditahan ya di kantor polisi, dan kita diintimidasi di mana-mana. Itu semua perjuangannya, tujuannya perjuangan sosial. Nah, bagi saya, perjuangan sosial itu adalah suatu hal yang sangat mulia ya. Kemudian awalnya saya berpikir begini, kalau kita selalu berjuang di jalan, ekstra parlemen bahasanya, selalu demo-demo di jalan, maka syukur-syukur kalau DPR atau eksekutif memasukkan kita punya tuntutan itu ke dalam rumusan kebijakan publik. Nah, kalau tidak, berarti kita akan demo terus pelaku pariwisata sampai selama-lamanya. Suara yang berserakan. Suara berserakan. Contohnya terkait dengan regulasi, terkait dengan investor di Labuan Bajo. Apakah hanya investor dari luar ya yang menguasai kapital atau sumber daya alam di Labuan Bajo ini, atau sebenarnya pembangunan pariwisata di Labuan Bajo ini sebenarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di kawasan itu. Nah, kenyataannya sekarang ini kan kebanyakan yang mendapat keuntungan dari investasi-investasi Labuan Bajo ini kan orang dari luar. Nah, lalu pertanyaannya lah, dengan cara apa kemudian kita memperkuat diri di Labuan Bajo, di Manggarai Barat ini, dengan cara apa? Dan dengan cara mengatur kebijakan publiknya. Otomatis yang mengatur kebijakan publik ini adalah orang yang mengerti pariwisata, Pak. Dan saya mengerti pariwisata. Ya kan? Itu soal niat. Dan kemudian itulah yang mendorong saya supaya masuk di dalam parlemen. Tapi kenyataannya teman-teman pelaku pariwisata hanya 2-3 orang saja, hitung jari saja yang dukung saya. Apalagi orang Komodo, teman-teman dari Pulau Komodo, yang dulu tahun 2018 itu saya ikut berjuang dengan masyarakat Komodo ke Jakarta, ya ke KSP waktu itu Pak Muldoko ya, waktu Mendagri-nya Pak Cahyo Kumolo, Presiden Jokowi. Saya dengan orang Komodo itu, berapa masyarakat Komodo itu berjuang, pakai uang sendiri saya, untuk memperjuangkan agar masyarakat Komodo jangan direlokasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi waktu itu keluar dari Taman Nasional Komodo. Dan waktu itu kami 1 minggu di Jakarta. Perjuangan sosial, Pak, perjuangan sosial tanpa dibayar. Tapi begitu saya menyatakan keinginan saya untuk maju, tidak dipilih. 3 TPS di Komodo itu hanya 2 di TPS 01, 1 di TPS 03, 02 nol sama sekali. Kan 3 TPS Komodo, 1.200 lebih ya budget pilihnya. Hanya 3? 3, Pak. Saya sebut namanya ya Om Bram saja dengan istrinya.
dengan justru itulah kenapa saya ajak Om Raf untuk ngobrol di sini gitu. Itu fakta, Mbak. Fakta yang terjadi. Dia kan fakta itu mengatakan di kampung saya sendiri, bapak mama saya saja, ende saya dengan kakak laki-laki saya dengan kakak ipar saya saja, kakak perempuan saya saja yang pilih saya. Total suara dari TPS di kampung halaman saya hanya 4. Dari kampung halaman? Iya, tambah 2 adik yang saya suruh dari Labuan Bajo bantu tusuk saya di kampung. Mereka pergi malam-malam untuk tusuk saya, dan keesokannya setelah mereka tusuk, mereka pulang lagi sih. Jadi total suara saya itu hanya 5. Oke. 5 di kampung sendiri. Dan warga kampung itu tidak ada yang dukung saya. Padahal kita sudah ini akomodasi, kita buka tenda untuk kampanye, dan hari H tidak ada yang dukung kita. 0 di TPS. Hanya keluarga sendiri berapa orang saja yang dukung. Ya, kalau di kampung ya saya tidak terlalu, ya mungkin banyak alasan, tapi kan banyak hal yang Om Raf perjuangkan. Misalnya, kalau dalam logik saya, melihat apa yang Om Raf sudah lakukan sebelumnya, misalkan di Pulau Komodo, kalau benar yang Om Raf katakan, lalu perjuangan menolak tarif masuk Taman Nasional Komodo kemarin yang suka tidak suka, diakui atau tidak, itu juga berpengaruh yang membuat kebijakan ini berubah. Harusnya basis Om Raf itu besar di Kecamatan Komodo. Harusnya. Nah, di Pulau Komodo dan di dalam kota, pelaku pariwisata ya. Ya, kelompok rasional lah. Kelompok pariwisata ya. Pelaku pariwisata yang rasional ya. Ya, tidak bisa juga bilang rasional, Pak. Dan itu kan labelnya Pak Raf. Ya. Belum tentu labelnya, tapi ya, karena menurut saya mereka bisa bahasa Inggris, berarti mereka bisa menganalisa bahasa. Kan gitu. Nah, nanti kita berdebat soal itu. Hanya poin saya ini kenapa sebenarnya Om Raf? Karena ini bukan soal Om Raf tidak terpilih aja, tetapi soal bahwa karena ini ya jungkir balik tuh ilmu sosial politiknya itu. Dan saya tahu Anda kan baru selesaikan sarjana ilmu politik nih, SIP nih. Saya juga SIP gitu. Iya. Gimana? Sarjana ilmu politik lagi, sosial politik. Jungkir balik tuh. Gimana itu? Menurut apa sih penyebabnya berapa? Gitu. Kalau saya begini Pak, kalau saya jalan kurang lebih 174 titik di Dapil 1. Kebetulan Dapil saya kemarin Pak Iron Dapil 1, Kecamatan Beliling, Kecamatan Sanonggoang, Kecamatan Komodo, dan Kecamatan Boleng. Jadi TPS-nya 321 TPS, total budget pilihnya kurang lebih 170.000 ya, kurang lebih ya. 170.000 DPT. Dengan pembagian sekian TPS di Boleng dan lain sebagainya, sekian TPS di Beliling, Sanonggoang, Komodo, sekian. Tetapi apa yang saya lihat Pak Iron selama saya pergi safari politik, pergi tatap muka, sosialisasi diri di kampung-kampung, kita diskusi Pak. Masyarakat dengar kita punya omong, tapi sebenarnya mereka sudah punya pilihan sendiri. Begitu toh. Jadi bahasanya masyarakat itu adalah, kalau tidak beruntung di tahun ini, kamu akan coba lagi di 2029. Lalu saya jawab gini, kalau saya mati di 2025, apa yang kalian pilih siapa di 2029? Kalau mereka bilang, oh, jangan matilah. Saya bilang, saya butuh kalian di 2024. Karena energi, semangat, dan dedikasi saya itu adanya sekarang. Di 2029 saya tidak tahu apa yang terjadi, ya kita doa saja kita sehat di 2029. Tapi energi pertarungan, energi perjuangan itu saya itu adanya di 2024. Pertama soal usia, yang kedua soal energi pertarungan, ya energi perjuangan adanya sekarang sesuai dengan usia saya. Begitu. Lalu kemudian kalau di 2029, saya bilang itu masanya orang. Setiap orang itu ada masa, dan setiap masa itu ada orang. Nanti 2029 itu anak-anak kalian. Kalau masyarakat memilih saya saat ini, ya kan, artinya kita yang bertemu pada saat ini, pada kesempatan ini, saya membuka jalan untuk generasi-generasi lain di 2029. Nah, artinya bahwa penting ada itu sirkulasi, ada perputaran elit di rolling elit di DPR, di eksekutif.
Mereka bilang, kami sudah terima ini, terima jasanya orang, jasanya baik incumbent berupa sapi, berupa ternak, berupa babi, kambing, mesin traktor, sehingga kami istilahnya ada yang bilang anak saya dioperasi di Bali, jasanya caleg ini. Inisialnya, misalnya B, ya itu kan, Ber, ya Ber inisialnya, sehingga tidak mungkin saya di rumah tidak pilih dia dengan istri saya. Tadi dengan semua ini, dengan semua alasannya mereka, begitu. Kalau di Boleng alasannya mereka sudah ada yang renovasi rumah adat, ada yang sumbang Casio, keyboard di gereja, kemudian ada yang kasih uang tua untuk pilih dia 300.000 per rumah per kepala. Tapi Om Raf tidak ngomong, misalkan saya juga kan sudah bantu kamu untuk memperjuangkan kamu punya kepentingan. Saya selalu ngomong melalui media sosial, melalui Facebook, langsung. Bahkan banyak yang menangis waktu saya ngomong. Mereka terenyuh ya, mereka terharu dengan perjuangan sosial kita. Tapi mereka tidak pilih, sebatas terharu. Iya, sebagai seorang ilmuwan, seorang sarjana ilmu politik lah. Ini apa yang mau Om Raf katakan dari dia ke sini sebenarnya? Saya bilang ini demokrasi kita ini demokrasi lapar. Kalau demokrasi di luar negeri itu kan demokrasi di Amerika itu kan demokrasi kepentingan. Ya kita demokrasi apa? Bukan kalau bukan kepentingan. Contohnya begini, kalau di Amerika itu demokrasinya orang memilih pemimpin itu kan dari visi misinya. Dia omong di media, omong di TV, visi misi ya. Lalu masyarakat lihat apa program kerjanya. Dari situlah seseorang itu dipilih. Begitu tuh. Jadi rasional mereka melihat calon pemimpin. Masuk akal nggak? Pemain ini. Tapi demokrasi kita di Indonesia ini mungkin demokrasi hadiah ya, pemberian, bukan berdasarkan suatu perjuangan masyarakat untuk melahirkan demokrasi, artinya demokrasi yang dilahirkan dari rahim masyarakat, tapi benar-benar demokrasi pemberian, given demokrasi, sehingga artikulasi demokrasi atau pemahaman demokrasi masing-masing individu itu mereka pikir transaksional mungkin artinya demokrasi. Saya pilih Anda untuk dapat apa, ya dong. Nah, pengertian demokrasi sesungguhnya itu kan menurut orang di luar negeri itu kan pencetus demokrasi itu kan demokrasi yang didasari pertama oleh hati nurani. Hati nurani yang dikelola melalui rasionalitas pikiran. Nah, oleh karena itu pemimpin itu harus punya visi dan misinya. Visi dan misi itu yang kemudian menjadi wacana publik. Begini cara berpikirnya ini untuk. Jadi pikirannya kita itu adalah untuk organisasi negara, organisasi pemerintahan, bukan perut sendiri lagi. Dalam kaitannya demokrasi yang sesungguhnya. Begitu. Bukan parsialitas. Gitu. Saya pilih Anda, kemudian saya dapat apa dari pilihan ini. Sehingga kepentingannya adalah for state, for public, kepentingan umum. Sehingga bahasan daripada pemerintah itu ketika dia terpilih, ya bangun fasilitas umum juga, jalan, jembatan, air minum, listrik, jaringan telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, air minum bersih, kemudian dan lain sebagainya, dan subsidi-subsidi ke masyarakat. Nah, tetapi demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Manggarai Barat kita, bukan seperti itu. Saya pilih Anda, saya dapat apa? Saya kasih Anda suara, mahal suara saya, tetapi saya harus dapat traktor. Pribadi nih? Pribadi, Pak. Saya harus dapat uang. Bahkan ada yang chat saya, keesokannya mau yang pernah posting iya, mereka minta uang. Pak, di sini satu suara itu 500.000, Pak. Kami ada 40 orang.
Terbuka mereka ngomong gitu. Kami kasih surat tapi kami dapat uang, harus dapat uang. Sehingga saya menyimpulkan bahwa demokrasi kita ini harus kredit di bank supaya bisa beli suara masyarakat. Ya, jadi kalau saya dengar para ngomong ini kayaknya suram gitu loh. Suram bener. Seperti kopi ini hitam. Iya punya aktivis, orang muda yang punya gagasan, yang pengen membawa gagasan baru masuk ke dalam parlemen itu. Tidak apa, omong tipu tapu itu gagasan. Kurang apa saya gagasan? Ya, misalkan Om Raf nih, Om Raf kan datang dengan gagasan baru tuh. Jadi untuk orang lain seperti Om Raf nanti suram. Saya begini Pak Iron, kalau Pak Iron pantau saya punya media Facebook atau media iklan gagasan semua Pak Iron. Pencerahan politik, mulai dari Yunani kuno, penjelasan politik, pengertian demokrasi, ya kan, kemudian teologi politik, apa semuanya kita jelaskan dari basis hati nurani, dari pikiran yang jernih. Tapi itu tadi suaranya nol di TPS. Atau jangan-jangan Pak Raf terlalu tinggi deh ngomongnya dengan mereka nyampe itu. Saya pernah pidato 2 jam pakai bahasa Manggarai, bahasa yang sangat simpel. Bahkan dari bahasa Kimpur kita terjemahkan itu di dalam bahasa yang sangat akar rumput sekalipun, yang mudah dicerna. Sampai menangis. Dan Tuhan Tidak bisa lagi. beta lampu. Tidak dipilih. Menangis Pak. Tapi saya tidak tahu mereka menangis karena terharu atau karena rasa lapar waktu itu, saya tidak tahu. Ya, saya juga artinya kayaknya hambar. Mahal ya. Wah ya, ini demokrasi. Tapi ya di bawah guyon aja. Mungkin gitu. Saya juga berpikir gini ketika saya membaca NT punya postingan itu. Orang ini serius nggak mau berpolitik orang? Kenapa saya bertanya serius gitu? Karena sepengetahuan saya tentang politik elektoral hari ini dengan kondisi rakyat hari ini, waduh, sulit tuh terpilih kalau hanya dikasih makan gagasan. Nah, tapi jangan-jangan Om Raf punya misi lain tuh, misalkan hanya mau membuktikan, karena ente ini kan kadang berbuat sesuatu yang orang lain juga sulit paham gitu, dan hanya Anda yang tahu, dan setelah ini baru orang tahu gitu. Bahwa jangan-jangan Anda hanya mau ngetes gitu, ngetes benar nggak ini susah ini barangnya. Begini Pak Iron, saya itu nyalek itu pertama, saya mengerti kasus. Saya mengerti kondisi umum Manggarai Barat ini. Karena kita belajar dari pengalaman, belajar dari teori, belajar dari kehidupan sosial masyarakat. Awalnya saya berpikir mungkin dengan kita menjadi DPR ada check and balance di sana, ada keseimbangan antara rumusan visi kepentingan eksekutif, ya, dan diseimbangkan dengan kepentingan rakyat yang melalui DPR, yang disebut dengan saling mengimbangi, check and balance ya dalam bahasa kita tuh, bahasa politiknya. Kontrol, saling mengontrol satu sama lain. Nah, karena yang kita lihat ini, kalau saya jalan di Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, kebanyakan pembangunan ini belum merata. Contohnya, di situ daerah ada yang sudah ada listrik, tapi ada yang belum dialiri listrik. Mungkin ini karena masalah komunikasi politik, tidak ada orangnya dari wilayah itu untuk menjadi DPR. Makanya saya bilang begini, saya maju dah. Saya maju dengan harapan mungkin dengan ini kita bisa bicara dengan eksekutif terkait dengan persoalan-persoalan. Tujuannya mulia sekali dengan membantu masyarakat. Saya sebenarnya seorang guide, seorang pemandu wisata. Bukan tidak ada kerjaan. Bukan tidak ada kerja, kalau omong kerja ya kita bukan pengangguran Pak, kita orang semangat, kita orang wirausaha, begitu toh. Tapi kan kita tahu bahwa dalam kehidupan sosial ini seseorang itu kalau sudah diberikan talenta oleh Tuhan Pak Iron, seperti Pak Iron ini punya talenta buka podcast, kita harus berbuat untuk kebaikannya. Nah, contohnya saya punya talenta untuk memperjuangkan sosial dengan cuma-cuma tanpa dibayar, ya kan? Nah, lalu saya renungkan, mungkin ini jalan Tuhan yang diberikan kepada saya, Pak Iron. Sehingga jalan Tuhan ini bukan hanya membela itu saja, tetapi mengubah
membawa kebijakan itu ke dalam parlemen dan merumuskan kepentingan umum itu seperti yang dibilang oleh Immanuel Kant ya, untuk kebaikan bersama, bonum commune ya, kebaikan umum. Itu ya harapan awalnya kita masuk ke dalam parlemen. Nah, prosesnya adalah melalui pemilu. Ternyata di pemilu saja orang tidak pilih kita. Bagaimana mungkin kita mau jadi DPR kalau orang tidak pilih kita? Para di prank ya. Di prank rakyat. Ya di prank rakyat saya, Pak. Aduh, memang rumit ya. Nah, iya, oke lah. Kemarin Om Raf ngomong itu, Rob. Kamu kan ngomong kemarin itu soal, aduh, ini ada apa calon lain yang dengan full modal, Ya. ada yang dengan bantuan-bantuan. Nah, ini emang sarkas nggak terjadi di bawah itu? Real terjadi itu? Real, Pak. Ada yang bagi Bukan hanya wacana itu? Ada yang bagi uang itu dari Gorontalo nih di bawah ini ke Nusa 3. Bagi Hamin 1 pakai tas bawa uang. Mondar-mandir motor di Itu depan. caleg gitu? Tim suksesnya. Dari caleg tertentu? Ada caleg tertentu. Aduh, Dia mondar-mandir pagi, Pak, sebelum tusuk itu. inisial tuh, inisial Saya tidak tahu. calegnya, inisial partainya, Partainya inisial aja. ya, jadi adalah P lah, P, Ah, P oke. gitu kan. Hmm. Begitu. Jadi dia mondar-mandir bawa uang, Pak. Kayak gitu toh. Dia bawa uang di Meliling, mondar-mandir pagi-pagi buta. Begitu. Lalu dia bilang begini, pasaran di sini satu suara berapa? Untuk caleg mana dia main ini? Ya? Caleg nama ini. Iya. Ini- Tidak ke masyarakat. Pasarannya berapa di sini? Oke, terus? Untuk caleg tertentu dia main. Hah, Begitu. Kakaknya caleg, adiknya yang ini, yang bawa inisial calegnya ini, dong, inisialnya dong. Gitu. Jangan sebut nama ya. tapi Pak, nanti kita dipanggil di Polres itu. Sebut namanya. Begitu. Jadi dia bawa uang itu, dia bawa uang. Lalu dia tanya begini, pasaran berapa satu suara di sini? Nah, nyalek caleg-caleg sebelumnya 200.000, 300.000. Dia bilang begini, pilih ini 750. Dibeli, Oh, dibeli. dapat suara sih. Dia tidak pasang baliho, tidak tetap muka, ada suaranya di TPS itu. Melampaui orang yang caleg lain yang bunuh sapi di situ, bunuh babi untuk tatap muka. Dia datang satu hari saja, bawa dengan tas kecilnya, dalamnya ada uang. Lalu dia tanya, pasaran berapa di sini per suara? Jadi apa namanya, hal itulah yang terjadi dengan demokrasi kita hari ini, Pak. Demokrasi politik praktis kita hari ini. Om Raf kan ketemu itu, kenapa Om Raf dia lapor itu ke Panwas? Tidak ada yang kasih tahu. Ada yang kasih tahu ke saya. Tidak ada buktinya, tidak ada fotonya waktu itu atau videonya. Mereka tidak foto. Mungkin yang omong ke saya itu juga dia butuh bagian dari itu juga. Ini curhat juga. Mungkin dia juga dapat. Tapi yang ribet ya. Tapi yang saya gini Om Raf. Ini mungkin ada yang harus berubah dari cara berpikir kita. Cara kita melihat masyarakat kita pun mungkin harus berubah Om Raf. Dari dulu kita lihat masyarakat Manggarai yang berbicara kolektivitas, berbicara soal kepentingan umum, kebaikan bersama bonum community tadi. Ternyata kita sedang berada di awan-awan itu ketika kita bicara itu. Ya. Karena faktanya orang semakin individual, orang semakin kapitalis, orang semakin berpikir tentang apanya untuk saya. Ya, Kan itu. benar. Nah, jangan-jangan benar begitu dari bawahnya. Orang udah semakin kapitalis, sehingga pendekatan-pendekatan kolektif sudah menjadi hambar. Hamba, benar apa ya? Apa yang disampaikan oleh pejuang-pejuang revolusi Amerika Latin, Che Guevara, Fidel Castro, kemudian Kuba, tentang sosialis itu pemikiran bahwa seseorang itu terpilih berdasarkan nilai-nilai perjuangan, baik moral, etika perjuangan sosial, sudah tidak berlaku lagi Di sekarang. Manggarai. Tipu tapu itu tidak ada begitu. Masyarakat udah berubah. Orang yang saya berjuang hari-hari kita kasih makan minum, maksudnya tidak pilih kita. Yang kita didik selama ini harapannya bukan juga begini, kita didik orang ya.
harapannya dia pilih kita. Setidaknya dia tidak kacang lupa, tetap dia tidak pilih kita, Pak. Ya kan, keluarga sendiri yang menurut kita mereka itu adalah basis suara kita, Tidak pilih kita. tidak pilih kita, dibeli oleh orang mereka. Ya mungkin sebelumnya Om Raf sudah pernah berbuat buat keluarga itu. Tidak berbuat, memang saya tidak berbuat terhadap keluarga itu. Tetapi kan dalam genealogi ya, dalam sosiologi politik kita itu kan, kalau misalnya keluarga maju, tetap ada pikiran begini. Ya, mungkin dengan cara ini kita bisa mengubah keluarga besar ini supaya terpandang. Ternyata tidak, diputar itu. Tetap begini, siapa yang kasih saya ini? Nah, ini ada cerita juga. Yang saya dapat ini dari dapil lain nih. Ada legislator nih. Dia udah alokasikan pekerjaan, bangunan, saluran, jalan, dan yang lain. Nah, kalau diuangkan, kalau misalkan itu dikalkulasi, itu udah melampaui angka 300-400 juta. Ya. Hasilnya dia hanya dapat 10 tuh. Padahal kalau berpikir pragmatis ya, kalau kemarin 300 juta itu pokir saya jual ke kontraktor. Udah kau kerjakan aja ini, duitnya ke saya. Nanti uang ini saya gunakan untuk membeli suara orang itu. Mungkin suaranya lebih dari 10. Nah, tapi karena dialokasikan langsung tadi, ya dalam bentuk program fisik segala macam, ya sampai 10 Pak. Itu satu. Lalu yang lebih juga gini, ada juga yang saya dapat. Ini cerita nih, keluarganya sendiri Om Raf. Ya. Dia udah capek sekolahin, udah sekolahin, banyak seperti itu. Dia sekolahin, tinggal dengan dia, gitu. Gimana dia nyalek? Nah, dia milih orang yang bisa masukin dia kerja jadi guru komite. Iya. Gitu. Dia lupa bahwa dia bisa jadi guru komite karena ada, tapi itu fakta di lapangan. Saya nggak tahu di tempat berapa dapat nggak yang konyol-konyol kayak gitu. Itu kalau dia mati dia alas neraka. Ini dari waktu Tuhan. Karena tidak tahu berbalas budi. Gitu kan. Letaknya manusia berakal budi itu kan bukan di akalnya, tapi di budinya. Ya. Kalau budinya dikuasai oleh akal, maka dia tidak beda dengan seekor serigala, ya kan? Apa namanya itu, Homo homini lupus, ya serigala yang menyerang orang, ya kan. Nah, letaknya manusia yang tahu berbalas budi itu kan di budinya, budi pekertinya. Kalau tidak budi, hanya ada akal, ya udah hancur ini dunia perpolitikan ini. Oke lah, dengan kondisi yang begitu, dengan biaya politik yang tinggi, ya sebenarnya tadi demokrasi kita, aduh. Makanya saya bilang begini, Pak Yano, kalau kita mau nyalek di Manggarai Barat ini, kita harus punya uang, dan di dalam otak kita itu harus sudah punya kalkulasi. Satu suara itu harganya, dia trennya naik dari pemilu ke pemilu, itu trennya naik dia. Satu suara itu mungkin naiknya itu di 500.000 sampai 600.000. 2029 nih. 2029 itu per suara itu mungkin sudah jauh lebih mahal. Tinggal saja target kita berapa ribu untuk dapat satu kursi. Misalnya 500.000 kali 2.000 atau 1.500. Berarti berapa itu? Jadi, 500 juta. Jadi anak muda yang baru kuliah, selesai kuliah, atau aktivis yang punya semangat berjuang aja tanpa ada modal, susah ya? Susah. Dia bisa, tapi kalau dia harus bisa menipu. Saya dengar ada beberapa caleg di Dapil 2 itu mereka dugaannya menipu masyarakat itu, ya, dengan mengeluarkan kartu aspirasi. Di dalam kartu itu sudah ada 1,5 juta per bulan untuk gaji masyarakat yang pilih dia. Nah, kartu aspirasi. jadi nggak caleg? Ya, jadi dia. Tolong jangan buta ini. Jadi dia. Jangan hoax ini. Jangan, Bapak ini kok ngomong hoax ini. Ada nggak contoh kartunya itu di Paraf? Tidak, saya dengar omong teman saya. Nah. Makanya saya pakai kata dugaan.
Duga ya. dugaan dia bawa kartu aspirasi itu begitu no? Lalu dia bilang kalau saya jadi DPR di dalam kartu ini ya sudah ada 1,5 juta Kalau jadi. kalau jadi Kalau tidak jadi, kalau tidak jadi maka Tidak jadi. tidak jadi itu 1,5 juta di dalam kartu aspirasi dan dia jadi sekarang. cuma pemula nih. Pemula. Artinya bahwa tebal-tebal ini, Iya. tebal-tebal muka untuk menipu orang. Berarti ya miris ini ya. Miris demokrasi kita ini miris. Iya. Oke. Ini udah selesai nih demo politik kita nih, Om Rafael. Demokrasi dengan segala catatannya. Sebentar lagi nih ada yang lebih besar lagi, Ya. pilkada. Dan hari ini walaupun belum ada perhitungan resmi, saya menduganya Nasdem itu akan dapat 7 kursi. Ya. Artinya di 30 partai lain pun. Dan relatif, saya kira incumbent itu Pak Edi dan Pak Weng kayaknya isunya tidak akan berpisah gitu, maju sama-sama. Kita lagi ada pilkada ini. Nah, kacaunya sampai hari ini, yang kemarin juga kita sempat bahas itu. Ya. Itu nggak ada itu yang mau lawan beliau-beliau itu kelihatannya. Walaupun ada yang sudah dikerasi, ada Om Iren yang mengatakan terbuka, kemarin juga Pak Yusuf Barataya yang mengatakan terbuka gitu. Gimana itu Om Raf melihat besok ini pilkada ini, apakah seganas pileg lagi atau gimana nih? Menurut saya Pak Edi dengan Pak Weng itu mereka itu jawara yang tak terkalahkan ya. Gak ada lawan ini. Nggak ada lawannya gitu. Dari sisi apa namanya kekuasaan mereka sedang berkuasa sekarang. Nah, Kemudian strategi politik menurut saya mereka canggih karena sekarang itu mereka sedang mengontrol sistem ini, manajemen pemerintah. terasa nggak pas pileg Ya? kecanggihan itu? Kecanggihan. Oh ya, Ya gimana itu? canggih. Iya, semua PNS tidak ada yang pilih saya. Oh, itu kan itu ini Om Ram, itu kan subjektif sekali. Masa gara-gara PNS tidak pilih Om Ya, Ram? Kalau Om Ram simpulkan bahwa artinya begini, standar kita ini kan orang yang rasional itu kan memilih orang yang punya visi dan misi. Yang terbuka visi dan misi itu saya, tapi tidak ada yang pilih saya. pernah dikonfirmasi nggak? Kenapa Ya. mereka tidak pilih? Tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalau saya lihat ini kan apa namanya, saya tidak menduga ya. Ini apa namanya suatu kekuatan, ya. Bagaimana sistem ini kuat begitu. Sehingga kalau misalnya mau lawan incumbent ini, ya kencang-kencang ini ikat pinggang Pak. Kencang-kencang ikat pinggang. Kencang-kencang. Jangan hanya omong besar, harus punya uang. Karena omong besar di masyarakat ini sudah tidak dipakai lagi. Saya pernah pidato di satu tempat dan masyarakat menangis. Saya pikir ini menangis karena sedih dan dampaknya pilih saya. Ternyata menangis karena mungkin dia lapar. Tapi menarik gini, Om Raf, ngomong tadi pilkada ya. Setahu saya di bulan November itu kan pilkada udah jalan. Agustus itu udah mulai tahap pendaftaran calon. Nah sampai detik ini saya belum lihat tuh. Ada yang sudah mulai kasih-kusut gitu dari partai. Dan lebih saya setuju, biaya politik itu mahal. Mahal. Ya? Jadi data yang saya rangkum dari berbagai sumber itu berkisar antara 30 sampai 50 M itu untuk di luar Jawa itu pilkada itu. Pilkada. Nah, itu salah untuk pasangan dana yang harus disediakan. Lalu dengan kondisi waktu yang terbatas, masih ada nggak orang yang kemudian bisa nekat mau berhadapan dengan incumbent? Sementara saat bersamaan kita tahu, ya daerah ini juga akan kesulitan menurut saya untuk itu. Kalau maju untuk kalah banyak. Maju saja tapi kalah. Nah, Ya kan? Tapi kalau orang yang maju untuk menang itu susah. nah, Ya, susah. Karena kalau saya pernah ini, Pak, saya pernah uji di caleg ini. ya, Ya, itu saya coba itu pakai gagasan ini politik. kalah. Kalah. Begitu. Lalu masyarakat bilang begini, uang berapa kamu?
Begitu, apa yang sudah kamu buat. Apalagi kalau orang baru datang, nanti maju ya maju, tampil. Tapi kalah dia nanti, kalau tidak ada uang. Kecuali kalau dia punya uang banyak. Berapa duit habis? Ya? Habis berapa? Saya habisnya like itu sekitar banyak lah. Gitu toh. Sampai ratusan? Ya? Nah, itu jalan itu. Jalan sosialisasi, ya, uang rokok, lu matado, uang setan di kampung-kampung. Tapi banyak ilmu yang didapatkan setelah itu. Banyak ilmunya. Yang saya pikir gini, kalau terlalu lama kita aktivis ikut dalam politik praktis, sakit hati juga. Ya, sakit hati. Nah, makanya kalau misalnya idealisme kita itu di turun ke masyarakat itu, saya tidak tahu dulu ya. Terus sekarang 2004 atau tahun 98. Sekarang ini tidak pakai lagi, demi Tuhan, tidak pakai lagi. Ngomong besar, tipu tapu, tidak ada itu. Pencerahan itu tidak ada. Sekarang ini duit. Gitu, duit Pak Tyrone. Mau nyale duit. Ya, gitu. And then kemudian bagaimana ini setelah ini? Bapak mau coba lagi nggak di 2029? Iya, kita coba lagi. Yang penting dengan cara yang mana? Masih mau pakai cara aktivis ini atau cara yang berbeda udah? Saya berharap nanti kita harus rubah strategi, Pak. Ya, iya, mau tidak mau nanti karena kebanyakan yang politik ini, banyak orang mengatakan politik ini tidak boleh lurus. Ya, karena banyak jalan menuju ke Roma, mereka bilang. Maka harus pakai strategi lain, Pak Iron. Jangan strategi belusukan-belusukan ini. Udah nggak pakai lagi strategi belusukan. Iya, tapi kalau mau kalah tetap pakai itu. Tapi kalau masih mau kalah, pakai strategi. Dunia aktivis masih mau jalan? Iya, karena kita aktivis ini kan suatu takdir yang melekat di dalam hidup kita. Apa namanya? Panggilan hidup lah. Iya, panggilan hidup lah ya. Jadi kita itu berbuat baik itu, Pak Iron, bukan untuk kepentingan orang, tapi berbuat baik itu adalah untuk kebaikan itu sendiri. Ya, do the right thing for itself, ya kan begitu. Jadi lakukan kebaikan itu untuk kebaikan itu sendiri, sekalipun banyak pengkhianat di tikungan, kan begitu. Sekalipun pahit. Sekalipun pahit. Kita tetap menjalankan itu sebagai panggilan hidup kita. Sebagai seorang politisi muda, aktivis. Karena pilkada, main nggak besok pilkada itu? Jadi tim sukses nggak? Iya, kalau kita mau omong gagasan, menurut saya pilkada itu tidak ada. Kita mau omong gagasan, orang tidak tertarik lagi dengan gagasan. Banyak orang pintar di Mangga Barat. Omong gagasan, dia pidato gagasan 2-3 jam. Tidak ada yang dengar. Tidak ada yang dengar. Kita dulu pernah buat bara api. Saya ketua pendirinya dengan beberapa teman Ladis. Gagal juga sih Ladis kan? Gitu tuh. Jadi kita bicara itu di panggung itu, Pak, sampai masyarakat itu tepuk tangan tidak pernah berhenti. Ya kan? Saya juga tidak tahu mereka itu tepuk tangan itu apa maksudnya, gitu, karena terharu atau mereka apresiasi kita atau apa. Begitu. Ujung-ujungnya Pak Ferdi juga kalah. Kurang apa Pak Ferdi pantas itu untuk gagasan. Gitu. Pada akhirnya kalah juga. Begitu. Kurang bos. Sudah itu kita mau ngomong misalnya gagasan kita. Kita mau buat konsensus dengan pemerintah pusat ya. Ada seorang bupati, calon bupati yang mengatakan bahwa kalau saya jadi bupati, dia ngomong begitu ya, kalau saya jadi bupati, ya kan, maka kita akan buat konsensus dengan pemerintah pusat sama seperti yang dibuat oleh Aceh, seperti yang dibuat oleh Papua, daerah istimewa Yogyakarta, buat otonomi khusus sebesar-besarnya di Manggarai Barat. Karena kita punya sumber daya alam yang sangat besar, ya kan? Kita punya sumber daya alam, pariwisata, sehingga inilah dasar kita itu untuk berdiri di atas kaki sendiri, yaitu jadi otonomi penuh. Sehingga nanti tidak ada lagi dana transfer dengan dau dari pusat. Kita biasa bayar dana sendiri, kita punya PNS pakai PAD sendiri. Dengan apa? Dengan mengambil Komodo, Pulau Taman Nasional Komodo, kita yang kelola semua, optimalisasi aset, tanah-tanah tidur, kita naikkan NJP dan lain sebagainya.
boleh saja dia omong gagasan besar kalau tidak ada yang pilih. Bahkan sampai dia bilang begini, bila perlu kita ini namanya referendum. Siapa salah itu? Siapa selalu buat itu? Bila perlu kita kuat ya, agar apa? Semua sumber daya alam yang menjadi milik provinsi kita jadi milik Pemda semua dan kita bukan semua. Tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih. Mau omong besar bagaimanapun, pada akhirnya keberanian kita itu dipatahkan oleh elektoral. Tidak ada yang pilih kita. Saya kemarin Pak Iron pidato pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Asli, coba keren saya. Pidato di mana itu bahasa Inggris? Di Labuan Bajo ini. Pidato pakai bahasa Inggris, pidato pakai bahasa Indonesia, pidato pakai bahasa Bima, pidato pakai bahasa Manggarai. Itu sedikit-sedikit bahasa Bejawa, tapi tidak ada yang pilih. Artinya semua intelektualitas kita kerahkan untuk menarik simpati publik, ternyata bukan itu juga yang menjadi indikator kita dipilih. Lain. Oke lah, Prof. Kayaknya udah banyak tuh curhatannya, bagiannya. Tapi dan harapan saya ini menjadi inspirasi buat orang-orang muda ke depan supaya ya poinnya ya berpikir matang lah sebelum terjun ke dalam dunia politik. Dunia politik itu politik praktis maksudnya. Elektoral itu ya kadang tidak seperti hitung-hitungan. Kita tidak seperti yang ada dalam buku pelajaran ilmu politik yang dipelajari. Nah, saya kira Prof udah katam soal itu kan. Hanya dia berjalan dengan logiknya sendiri. Dia berjalan dengan logiknya sendiri. Oke. Dan terus semangat Prof. Semangat. Tetap jangan patah semangat dan ya kita tunggulah gimana 2029-nya, langkah apa yang baru 2009. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan saya berharap diskusi seperti ini kan ya dengan topik-topik yang lain juga terus akan kita lakukan. Terima kasih Pak Iron ya. Terima kasih juga Pak Iron sudah mengundang saya di podcast ini. Luar biasa. Just do it. Oke.